Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya, yaitu nanti kalian akan mempelajari mengenai sinonim, antonim, hipernim, dan hiponim. Indikatornya, yang pertama, menemukan sinonim pada teks eksplanasi. Kedua, menemukan antonim pada teks eksplanasi. Ketiga, menemukan hipernim pada teks eksplanasi. Dan keempat, menemukan hiponim pada teks eksplanasi. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu setelah siswa membaca teks eksplanasi, siswa dapat menemukan kata sinonim pada teks eksplanasi. Yang kedua, setelah siswa membaca teks eksplanasi, siswa dapat menemukan kata antonim pada teks eksplanasi. Yang ketiga, setelah siswa membaca teks eksplanasi, siswa dapat menemukan kata hipernim pada teks eksplanasi. Dan keempat, setelah siswa membaca teks eksplanasi, siswa dapat menemukan kata hiponim pada teks eksplanasi. Selain keempat tujuan tersebut, nanti kalian juga bisa membuat sinonim, antonim, hipernim, dan hiponim. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim artinya beberapa bentuk kata yang mempunyai kemiripan atau persamaan arti atau makna. Sering disebut padanan kata atau persamaan kata. Apa tujuan dari sinonim? Tujuan sinonim itu adalah untuk menegaskan pemilihan diksi sebagai kelaziman atau membedakan nuansa makna, atau biasa disebut dengan variasi kata supaya tidak membosankan. Itu arti dari sinonim. Contoh sinonim. Ini contoh dalam bentuk kalimat, ya, yaitu di Indonesia ada berbagai macam flora dan fauna. Binatang dan tanaman itu menunjukkan tempat domisilinya. Nah, sinonim itu karena persamaan. Di sini yang contoh pertama adalah flora dan fauna. Flora artinya binatang, fauna artinya tanaman. Untuk contoh yang lain ada sepi, sunyi. Akbar, besar, raya, agung. Basmi, membinasakan, memusnahkan. Pantas, layak, sesuai. Ragu, bimbang, sanksi. Naas, kecelakaan, kemalangan. Dan masih banyak contoh sinonim yang lainnya. Selanjutnya adalah antonim. Antonim artinya lawan kata atau makna yang bermakna sebaliknya. Tujuannya yaitu membuat variasi terhadap suatu kata. Untuk contoh antonim, yang pertama, kakaknya sangat tinggi, sedangkan adiknya pendek. Ya, lawan kata tinggi sama dengan pendek. Yang kedua,
Padahal buku tulis ini dulu tebal sekali, tapi sekarang tipis karena dikoyak terus. Tebal, ya, lawan katanya adalah tipis. Jangan kamu sedih begitu, lebih baik kita senang-senang dengan kawan-kawan. Sedih, lawan katanya adalah senang-senang. Dan masih banyak contoh antonim lainnya. Sekarang hipernim dan hiponim. Arti hipernim artinya kata yang membawahi, mewadahi atau mewakili kata-kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebut kata-kata lainnya. Hiponim artinya kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Nah, ini untuk contoh hipernim dan hiponim. Ada hipernim bunga. Nanti kata yang mengikutinya adalah bunga melati, mawar, anggrek, kamboja, tulip, dan lain-lain. Nah, untuk melati, mawar, anggrek, kamboja itu namanya hiponim. Hipernim membawa. Ya, hiponimnya memanggul, menggendong, menjinjing. Hipernim berkata, hiponimnya berbisik, bergumam, berteriak. Hipernim pakaian, hiponimnya baju, celana, rok, daster. Hipernim mobil, hiponimnya sedan, truk, jeep, bus. Hipernim tumbuhan, hiponimnya kelapa, beringin, jagung. Hipernim memukul, hiponimnya menampar, meninjau, menepuk. Hipernim berjalan, hiponimnya merangkak, berlari, berjingkak. Hipernim truk, hiponimnya truk molen, truk sampah, truk barang. Dan hipernim hewan, hiponimnya anjing, kucing, kelinci, ikan. Hipernim ikan, lumba-lumba, emas, nila, mujair. Dan masih banyak contoh hipernim, hiponim lainnya. Nah, ini untuk pertemuan kali ini ya, mengenai sinonim antonim, hipernim dan hiponim itu hanya itu ya, pengertian dan contohnya. Untuk tugasnya ya, silakan kalian untuk membuat kalimat. Yang pertama, buatlah 5 kalimat bersinonim dan buat kalimatnya. Yang kedua, buatlah 5 kata berantonim dan buat kalimatnya. Ketiga, susunlah 5 kalimat yang menggunakan kata hipernim, diikuti hiponimnya. Silahkan nanti kalian tugasnya ditulis di buku catatan ya, difoto dan dikirim di form yang ibu sediakan. Jadi selain kalian menulis tugas tadi yang ibu jelaskan, juga harus ditulis di buku catatan ya, untuk catatan kalian. Sampai sini cukup sekian ya pertemuan kali ini. Terima kasih, tetap semangat dan belajarnya sukses selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.